lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Thumma ma ba'du. Al-ikhwah fillah rahimakumullah. Demikian banyak karunia Allah Subhanahu wa taala dilimpahkan pada kita semua. Dari sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Dari yang lemah menjadi kuat, yang bayi menjadi dewasa, yang miskin menjadi kaya. Semua ini adalah nikmat yang wajib disyukuri oleh kita semua dan jadikan sebagai sarana untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang merupakan tujuan penciptaan manusia di dunia ini. Sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah Allah Subhanahu wa taala menciptakan jin dan manusia kecuali dengan tujuan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka berbahagialah orang yang bisa bersyukur, menggunakan seluruh kenikmatan yang ada, panjang usia, banyak harta, kesehatan dan kesempatan untuk mewujudkan ibadah, untuk mewujudkan tujuan penciptaannya, sehingga bisa menjadi insan yang kamil, insan yang sempurna, yang bisa mewujudkan peribadatan dalam kehidupannya sehari-hari. Dan celakalah orang yang tidak bisa bersyukur dengan semua kenikmatan tersebut, yang menggunakan semua kenikmatan tersebut untuk sarana berbuat kejahatan, berbuat sikap durhaka dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya mengajak antum semua untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai wujud ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan wujud syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat yang demikian banyaknya, limpahan hidayah yang demikian agungnya, dan limpahan kesempatan yang tidak semua orang mampu dan bisa mendapatkannya. Ikhwafillah rahimakumullah. Dalam waktu yang sempit ini, yang hanya 1 jam kurang lebih, saya ingin menyampaikan kepada antum semua tentang harta. Yang kita ambil tema agar harta menjadi nikmat. Karena harta ini adalah semua yang kita miliki, baik yang itu berharga, bernilai tinggi maupun tidak bernilai tinggi. Dan semua orang tahu apa itu harta. Sampai anak kecil pun tahu apa itu harta. Kemasyhurannya telah menenggelamkan seluruh penjuru dunia ini. Harta mencapai tingkat tinggi, memiliki kedudukan yang sangat tinggi di hati manusia, menjadi sesuatu yang sangat dicintai dan sangat berharga bagi mereka. Allah jelaskan dalam firman-Nya, "Innal insana lirabbih lakanud wa innahu ala dzalika lasyahid wa innahu lihubbil khairi lasyadid." Al-Adiyat ayat 6-8. Sungguhnya manusia itu sangat ingkar. Ia tidak berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sungguhnya manusia itu menyaksikan sendiri keingkarannya. Dan sungguhnya dia sangat bakhil karena cintanya kepada harta yang berlebihan. Namun juga harta ada satu kebutuhan, satu tuntutan kebutuhan hidup
setiap tempat dan zaman. Manusia senantiasa butuh kepada harta dan mencari harta dan berusaha untuk mendapatkannya dengan segala kemampuan yang ada, kecuali di akhir zaman nanti, di mana harta berlimpah ruah sehingga tidak ada seorang pun yang mau menerimanya karena tidak mampu untuk memanfaatkannya. Waktu itu orang sangat semangat untuk salat dan ibadah yang tentunya lebih baik daripada dunia dan seisinya. Hal ini karena mereka mengerti dan mengetahui dekatnya hari kiamat setelah turun Nabi Isa alaihi salam ke muka bumi ini. Rasulullah SAW pernah menyampaikan hal ini dalam satu hadis yang sahih, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Tirmidzi dan dinilai sahih oleh Syekh Al-Albani dalam kitabnya Sahihul Jami'. Rasulullah bersabda, "Walladzi nafsi biyadihi la yushikanna ayanzila fikum ibnu Maryam hakaman muqsita wa imaman adla fayuksiru as-saliba wa yaqtul khinzira wa yada'ul jizyata wa yafidul malu hatta la yaqbalahu ahadun wa hatta takuna as-sajdatul wahidah khairan minad dunya wa ma fiha." Demi zat yang jiwaku di tangannya, demi Allah, kata Rasulullah SAW, telah dekat turunnya Nabi Isa ibnu Maryam pada kalian sebagai pemutus hukum yang dan imam yang adil. Lalu ia menghancurkan salib, membunuh babi, menghapus upeti jizyah, dan harta melimpah ruah, sehingga tidak ada seorang pun yang menerimanya, hingga satu kali sujud lebih baik dari dunia dan seisinya. Di akhir zaman ya khanfilah, manusia tidak butuh harta lagi karena tidak mampu untuk memanfaatkan harta yang melimpah ruah tersebut. Bahkan dikisahkan juga bahwa sebelum turunnya Isa ibnu Maryam ini juga akan muncul satu waktu di mana kaum muslimin, di mana khalifah kaum muslimin itu tidak menghitung hartanya dengan bilangan, dan bila menyerahkan hartanya menyerahkan dengan cidukan, bukan dengan hitungan. Sebagaimana Rasulullah sabdakan dalam sabdanya yang sahih, diriwayatkan Imam Muslim dalam sahihnya, yakunu fi akhir ummati khalifatun yahthil mal hathyan la ya'udduhu adada. Akan muncul di akhir umatku ini khalifah yang akan menciduk hartanya dengan sekali ciduk tanpa menghitung sama sekali. Kalau sekarang belum ada, sebab kita kalau menyumbang tangannya 5 ikut semua. Nah, kalau nyumbang 5-nya ikut semua ngitung. Karena memang waktu ini belum ada, ya kan, belum sampai pada ini kita semuanya. Kita masih dalam masa-masa ya, di mana kaum muslimin mencari harta dan tidak tanya apakah dia halal ataukah dia itu haram. Sebagaimana disampaikan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala dalam sahihnya bahwa Rasulullah pernah bersabda, sayati zamanun al-mar'u fihi la yubali min aina iktasaba aminal halal aminal haram. Akan muncul satu zaman di mana seorang tidak perhatian lagi dengan dari mana ia mendapatkan hartanya, apakah dari halal atau haram. Dan nampaknya zaman kita inilah zaman yang demikian ini, di mana mereka mengatakan, Ustadz, jangankan yang halal, yang haram saja susah. Demikianlah harta, ya khanfillah. Harta adalah fitnah.
Namun pernahkah kita berpikir dan menelaah Al-Quran? Kira-kira berapa kali Allah menyampaikan kata rizku dengan turunannya, dan kata al-malu harta dengan turunannya? Ada yang tahu? Ternyata sangat banyak sekali, ikhwan fillah. Kata rizku dalam Al-Quran diulang-ulang dengan kata turunannya, ar-razik, yarzuqu, rizqan, ya, itu mencapai 123 kali. Dan kata harta dalam Al-Quran dengan kata turunannya disebut, diulang sebanyak 86 kali. Ini menunjukkan bahwa Islam memperhatikan harta. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kita akan harta ini. Karena ia penting bagi manusia, bisa menjadi nikmat bagi manusia, namun juga bisa menjadi bencana bagi manusia. Hal ini karena Allah Subhanahu wa ta'ala telah menjadikan pada manusia syahwat harta. Kita semua ikhwan fillah, baik yang awam, yang ustadz, yang ulama, semuanya memiliki syahwat kepada harta, memiliki semangat untuk memiliki harta dan menggunakannya. Sebagaimana dijelaskan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Imran ayat 14, Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minadh-dhahabi wal fiddah wal khaylil musawwamati wal an'ami wal harth dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu 'indahu husnul ma'ab. Manusia semuanya dihiasi dengan cinta kepada syahwat. Apa itu syahwat? Pertama adalah minan nisa. Semua manusia diberikan kecintaan pada perempuan. Yang kedua al-banin, anak-anak. Sehingga bila ada seorang suami istri belum punya anak, sedihnya tidak karuan. Padahal belum tentu ketika punya anak bisa membina anak tersebut. Juga wal qanatiril muqantarati minadh-dhahabi wal fiddah, harta yang banyak dari emas, perak, wal khailil musawwamati wal an'ami wal harth, juga binatang ternak, sawah, kuda pilihan. Dzalika mata'ul hayatid dunya, itulah perhiasan kehidupan dunia. Wallahu indahu husnul ma'ab. Allah memiliki tempat kembali yang baik, yaitu surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan untuk menggambarkan cintanya manusia kepada harta ini, Rasulullah jelaskan dalam hadis yang sahih, muttafaqun alaih, rahul Bukhari wa Muslim, "Lau kana libni Adam wadiyan minal mal labtagha thalitha." Seandainya Ibnu Adam punya 2 lembah dari harta, tentu ia akan mencari yang ketiganya. Wala yamla'u jawfa ibni Adam illa turab, dan tidak akan memenuhi perutnya Bani Adam kecuali tanah. Artinya seorang manusia akan terus mencari harta sampai disumpel dengan tanah di alam kubur. Wa yatubullahu ala man tab, dan Allah memberikan taubat kepada orang yang bertaubat. Sehingga seorang ulama mengatakan ada 2 orang yang tidak pernah kenyang dalam mencarinya,
Yang pertama, talibud dunia, orang yang mencari dunia. Sudah berangkat sebelum subuh, pulang ba'da isya, belum cukup. Kalau perlu jamnya ditambah 30 jam satu hari. Sudah punya pesawat terbang 5, belum cukup, tambah yang ke-6. Punya rumah 10, belum cukup, minta yang ke-11. Sampai tanah mengganjil perutnya, sampai masuk ke dalam kubur. Yang kedua, talibul hadis atau talibul ilmi, orang yang mencari ilmu tidak akan pernah habis-habisnya. Sehingga Imam Ahmad bin Hanbal ditanya oleh para muridnya, wahai imam, ila mata taktubul hadis, sampai kapan kamu menulis hadis? Beliau menjawab, ma'al mahbarah ilal maqbarah, bersama tinta sampai meninggal dunia, sampai ke alam kubur. Maka pilihlah dua ini, talibud dunya atau talibul ilmi. Talibud dunya tidak akan puas sampai mati. Talibul ilmi tidak akan puas sampai mati juga. Bedanya ya khanfilah, talib dunia ke neraka, talib ilmi ke surga Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah Allah jadikan syahwat harta pada manusia sedemikian hebatnya, sehingga tidak pernah puas dengan harta yang Allah berikan kepada dia, dan sangat bakhil bila harus mengeluarkan zakat, mengeluarkan sedekah, berinfak fisabilillah, menolong orang duafa, sangat susah. Sebab ia tidak pernah berhenti mencari dan terus mencari hingga Allah cabut nyawanya, barulah ia akan berhenti mencari harta tersebut. Demikianlah fitnah harta. Dan Allah Subhanahu wa taala sejak dahulu kala telah memberikan peringatan yang cukup tegas. Allah berfirman, wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah wa annallaha indahu ajrun 'azim. Dan ketahuilah, sungguhnya harta kalian dan anak kalian adalah fitnah, dan sesungguhnya Allah itu memiliki pahala yang agung. Kalau kita melihat di khanfil ada fitnah kaum muslimin sekarang ini, fitnah yang merusak dan menghancurkan semua persendian mereka, sehingga mereka dinamakan oleh orang Eropa dengan the sick man, orang yang sakit. Kekhilafahan Turki Utsmani dulu dinamakan the sick man oleh mereka, dan menjadi hinaan umat lain karena akal dan hati mereka terkendalikan oleh harta, sehingga lambat laun mereka pun akhirnya lemah kondisi mereka. Inilah yang Nabi khawatirkan pada kita semuanya. Nabi SAW mengkhawatirkan pada kita semuanya. Kata beliau, inna likulli ummatin fitnah wa fitnatu hadhil ummah al-malu. Sesungguhnya setiap umat punya fitnah, dan fitnah hanya umatku ini adalah harta. Sehingga membuat kaum muslimin hancur. Jumlah yang banyak sia-sia. Ya kata Nabi, seperti buih banjir dengan sebab hubbu dunia wa karahiyatul maut. Ya khafilah, bicara tentang harta demikian panjangnya, namun
kita ambil kesimpulan bahwa harta itu antara nikmat dan bencana. Ini makna fitnatul mal. Harta itu adalah berada di dua sisi. Yang pertama sebagai nikmat, yang kedua sebagai nikmah. Siapa yang bisa menggunakan dengan baik, maka dia itu mendapatkan nikmat, dan yang tidak menggunakan dengan baik, maka dia akan jadi nikmah. Saya gambarkan kepada antum semua tentang harta itu menjadi nikmah. Disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih muttafaqun alaih. Nabi mengatakan, la hasada illa fitnatain. Tidak ada iri kecuali kepada dua orang. Yang pertama, rajulun atahu Allahu mal. Rajul atahu Allahu malan fahuwa yunfiqu minhu ana al-layl wa ana an-nahar. Wa rajulun atahu Allahu al-Qur'ana fahuwa yaqumu bihi ana al-layl wa ana an-nahar. Orang yang Allah berikan harta dan dia menginfakkan hartanya di malam dan siang hari. Dan seorang yang Allah berikan Al-Quran, lalu ia amalkan Al-Quran tersebut di malam dan siang hari. Sini kita lihat bahwa harta menjadi kenikmatan yang Nabi mengatakan kita kalau boleh iri, irilah kepada orang yang demikian ini. Yang kata Nabi dalam hadis yang lainnya, al-mu'minul qawiyyu khairu min wa habbu ila Allah minal mu'min da'if. Wa fi kullin khair. Mukmin yang kuat lebih baik dan lebih Allah cintai daripada mukmin yang lemah. Dan semuanya punya kebaikan. Sebab ikhwan fillah, mukmin yang qawi, mukmin yang kuat hartanya lebih baik daripada yang tidak kuat hartanya, bila ia bersyukur. Sebab dengan harta yang halal, ia bisa beli rumah, bisa menikah, bisa memiliki anak yang soleh, bisa membina anak-anaknya, bisa mencukupkan semua sarana untuk membina dia menjadi anak yang soleh, dan tidak pernah minta-minta kepada orang lain untuk membiayai anaknya biar menjadi anak yang soleh. Sehingga yadul ulya khairun min yadis sufla. Namun juga harta bisa menjadi bencana bila menjadi sebab kemaksiatan, menjadi sebab kita lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, kita harus bisa bersikap baik terhadap harta ini. Dan harta ini akan menjadi nikmat apabila harta itu diinfakkan kepada jalannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana disampaikan tadi, la hasada illa fitnatain, rajulun atahu Allahu malan fahuwa yunfiquhu ana al-laili wa ana an-nahar. Dan banyak sekali hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan keutamaan berinfak fisabilillah ini. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis yang sahih, ma naqasat
sadaqatun min mal. Sedekah tidak akan mengurangi harta sedikit pun. Dan mengatakan man tasaddaqa bi'adli tamratin min kasbin tayyibin wa la yaqbalullahu illa tayyiba fa innallaha yaqbaluha biyaminih thumma yurabbiha li sahibiha kama yurabbi ahadukum fuluwahu hatta takuna mislal jabal. Siapa yang sedekah dengan separuh korma dari usaha yang halal dan Allah tidak menerima kecuali yang baik, yang halal, maka Allah akan menerimanya dengan tangan kanannya, kemudian mengembangkannya, meribakannya kepada pemiliknya sebagaimana salah seorang kalian mengembangkan kacang tunas sampai menjadi seperti gunung. Dan Allah Subhanahu wa taala menjanjikan akan menggantikan semua yang kita infakkan fisabilillah. Bila ingin hartanya menjadi nikmat baginya dan bukan nikmat baginya. Nikmah, siksaan, nikmat adalah kesenangan dan kebahagiaan. Allah mengatakan dalam surat Saba ayat 39, "Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh." Semua yang kalian infakkan dari apa saja, min syai'in, min zaidah, syai'in nakirah, menunjukkan bahwa apapun juga bentuknya maka Allah akan menggantikannya, menggantikan di dunia dengan mengembalikan hartanya dan tambah, dan di akhirat menggantikan dengan pahala dan kebaikan yang banyak. Yang kata Allah Subhanahu wa taala, "Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana fayudha'ifahu lahu ad'afan katsirah." Siapa yang menghutangkan kepada Allah hutang yang baik, artinya menginfakkan hartanya fisabilillah, Allah akan lipat gandakan dengan lipat yang banyak. Jadi subhanallah, seorang yang ingin hartanya menjadi nikmat wajib untuk menginfakkannya fisabilillah. Dan Allah janjikan dengan pahala yang banyak, dan Allah gantikan lagi hartanya ditambah ribanya. Namun berapa banyak yang mau berinfak? Berapa banyak yang mau berzakat? Berapa banyak yang mau bersedekah? Jawabannya sedikit. Illa man rahima rabbuh. Padahal ikhwanfillah, kalau antum bicara harta, maka didapatkan di sana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala dalam sahihnya dari sahabat yang mulia Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ayyukum malu warithihi ahabbu ilaihi min malihi. Siapakah kalian yang harta ahli warisnya lebih ia cintai dari hartanya? Qalu ya Rasulullah wa ma min ahadun illa maluhu ahabbu ilaihi. Mereka mengatakan, ya Rasulullah, tidak ada seorang pun dari kita kecuali hartanya lebih ia cintai daripada yang lain-lainnya. Qala fa inna ma lahu ma qaddam wa malu warithihi ma akhar. Sungguhnya hartanya dia adalah yang telah diinfakkan, telah dibuang, telah ia gunakan.
dan harta ahli warisnya yang belum ia keluarkan. Kenapa demikian ya khanfillah? Karena harta yang tersisa itu kalau tidak kita meninggalkannya atau dia meninggalkan kita. Kalau kita nyimpan uang, itu cuma dua pilihannya. Kita yang membuangnya atau ia yang lari dari kita. Kita gunakan atau nanti kita mati dan ia tidak ikut bersama kita. Singkat Nabi Muhammad SAW, harta kamu adalah yang pernah kamu infakkan, yang pernah kamu belanjakan. Sedangkan harta ahli waris kamu adalah yang kamu tinggalkan dan belum kamu keluarkan. Maka siapa yang berusaha menyisakan hartanya, berarti lebih ia cintai harta ahli warisnya daripada hartanya sendiri. Demikian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian ikhwan fillah, kita lihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dengan sangat rinci sikap seorang muslim terhadap harta. Sikap seorang muslim terhadap harta. Karena harta itu ada tiga ikhwan fillah. Yang pertama yang kamu habiskan untuk beli pakaian, untuk makan nasi, ya, untuk beli kendaraan, maka ia hilang bersama waktu. Yang kedua, harta yang kita infakkan fisabilillah, ini yang akan kekal. Yang ketiga, harta yang kita tinggalkan, ini milik orang lain. Milik orang lain. Kita punya tiga harta ya. Pertama, harta kita yang kita makan sehari-hari. Kita minum, beli pakaian, beli ini, piknik ke sana, ini akan hilang. Habis, enggak sisa. Yang kedua, harta yang kita infakkan fisabilillah, ini yang kekal pada kita semuanya. Ya. Kalau ya sedekah jariyah, maka ya pabrik amalan soleh sampai kita meninggal dunia, sampai kita menghadap Allah di hari kiamat nanti. Kalau hartanya digunakan untuk mendidik anak-anak menjadi anak yang soleh, maka ya jadi pabrik amalan soleh sampai kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala di hari kiamat nanti. Ini yang kekal. Yang ketiga, harta yang kita kumpulkan, kita sisakan, maka tidak akan menemui kita, tidak akan kita bawa ke alam kubur. Maka inilah miliknya ahli waris kita, milik istri kita, anak kita, yang mungkin setelah kita meninggal dunia, sang istri menikah dengan pria lainnya, sang anak menggunakannya untuk kebutuhannya, dan kadang-kadang sudah tidak kenal siapa orang tuanya lagi. Oleh karena itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat menganjurkan kita semua untuk menggunakan harta kita demi kepentingan diri kita sendiri, demi kepentingan kehidupan kita setelah kehidupan dunia ini. Sehingga jangan menyangka bahwa orang yang mengajak kita beramal soleh dengan sedekah itu yang untung. Bukan.
kita yang diajak adalah orang yang paling beruntung. Oleh karena itu, kita semua harusnya mendukung. Kita seharusnya mengucapkan jazakumullahu khairan kepada semua orang yang meminta harta kepada kita untuk fisabilillah, untuk kebaikan. Sebab dia telah menunjukkan kita pada kebaikan dan bisa menjaga harta kita menjadi harta yang penuh barokah, yang kemudian bisa menjadi kekal selama-lamanya sebagai harta kita. Di samping Rasulullah SAW menyampaikan kepada kita tentang keutamaan sedekah tadi, juga menyampaikan kepada kita ancaman bagi kita semua yang tidak menggunakan harta di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dijelaskan dalam hadis yang lainnya, hadis yang cukup panjang, tentang kisah Nabi Isa alaihi salam menghadapi Al-Ya'jud wa Ma'jud, yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa dikala itu ra'sus tsaur, kepala banteng, lebih berharga daripada 100 dinarnya kalian, menunjukkan bahwa harta itu di akhir zaman tidak ada harganya. Oleh karena itu, dalam waktu yang singkat ini, saya mengajak antum semua untuk mengerti fikul mal, mengerti tentang fikih harta. Karena fikih tentang harta ini perkara yang sangat penting sekali. Kalau Allah sampaikan dalam Al-Quran harta sampai 86 kali dan rizki sampai 123 kali, menunjukkan pentingnya harta, menunjukkan bahwa kita harus mengerti fikih harta, sehingga kita mengerti dari mana didapatkan harta dan kemana diarahkan harta tersebut. Dalam bahasa lainnya, harus mengerti bagaimana mendapatkan harta dan menjaganya dan mengembangkannya, dan bagaimana menjauhkan kerugian dan kebinasaan harta tersebut. Saya akan coba mengambil sebagian daripada masalah tersebut. Bagaimana kita bisa memperoleh harta yang halal? Allah Subhanahu wa ta'ala memberi kepada kita sebab dan sarana untuk mendapatkan rezeki dan harta. Di antaranya adalah amal soleh. Dengan amal soleh kita akan dapatkan harta. Sebagaimana Allah firmankan dalam surat An-Nahl ayat 97. Saya sengaja ringkas materi ini adalah artinya materi yang kita dapatkan minimal 2 hari, ya, tentang harta menjadi nikmat, kemudian bagaimana menjaganya dan mengembangkannya. Kita pakai dalam sejam sudah cukup. Allah katakan, man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Siapa yang beramal saleh dari laki-laki atau perempuan dalam keadaan mukmin, maka pasti kami akan berikan kehidupan yang baik. Artinya hartanya akan barokah dan ia dapatkan harta tersebut, dan akan kami balas mereka dengan pahala mereka yang lebih baik daripada amalan mereka tersebut. Dan hayatun thayyibah, kata para ulama, di antaranya Ibnu Abbas, wa Sa'id bin Jubair, wa Atha ad-Dhahhak dan yang lainnya, adalah rizqul halal at-thayyib. Rezeki yang halal yang bagus,
Bahkan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan bahwa amal soleh dan iman tersebut menjadi sebab mendapatkan harta dan rezeki. Dalam sabdanya, innal kafira idza amila hasanatan ut'ima biha tu'matan minad dunya. Seorang yang kafir jika beramal kebaikan, Allah berikan kepada dia tu'matan minad dunya, kenikmatan daripada dunia ini. Wa ammal mu'minu fa inna Allaha yaddakhiru lahu hasanatihi fil akhirati wa yuqibuhu rizqan fid dunya. Sedangkan mukmin kalau beramal kebaikan, maka Allah akan menyimpan kebaikannya untuk akhirat dan menggantikannya dengan rezeki di dunia ini. Menunjukkan ya alhamdulillah kalau kita beramal saleh, ya, Allah berikan dua pahala sekaligus. Yang pertama menjadi kebaikan di akhirat nanti. Yang kedua dikasih rezeki di dunia nanti. Sedangkan kafir hanya satu, diberikan rezeki di dunia saja. Yang kedua adalah taqwa Allah azza wa jalla. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Demikianlah firman Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah jadikan pada dia makhraja, jalan keluar, dan Allah rizkikan dia dari tempat yang ia tidak ketahui. Dan takwa di sini adalah menyingsingkan lengan kita bersungguh-sungguh dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah tawakal ala Allah. Tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasul sampaikan dalam hadisnya yang sahih riwayat Tirmidzi dan sahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Man nazalat bihi faqatun fa anzalaha bin nasi lam tasudda faqatuhu. وَمَنْ نَزَلَتْ بِهِ فَاقَةٌ فَأَنْزَلَهَا بِاللَّهِ فَيُوشِكُ اللَّهُ لَهُ بِرِزْقٍ عَاجِلٍ أَوْ آجِلٍ. Barang siapa yang ditimpa kemiskinan, kefakiran, lalu ia turunkan itu kepada manusia, ia tawakal kepada manusia, minta kepada manusia, maka kefakirannya tidak bisa dia tutupi. Barang siapa yang mendapatkan kefakiran, kemiskinan, lalu ia bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pasti Allah akan memberikan rezeki yang segera atau yang agak lambat. Menunjukkan bahwa rezeki ini akan Allah berikan kepada siapa yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga yang lainnya adalah memperbanyak istighfar. Memperbanyak istighfar. Saya sampaikan berdanti semua karena saya melihat bahwa banyak kaum muslimin, ya, yang menghabiskan waktunya berjam-jam namun tidak mendapatkan barokah sama sekali. Dan Islam punya cara untuk ini yang banyak tidak diketahui oleh kaum muslimin. Memperbanyak istighfar. Sebagaimana firmankan ketika mengisahkan tentang Nabi Nuh alaihissalam yang menyampaikan hal ini kepada kaumnya. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwali wa banina wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Aku katakan istaghfir rabbakum, istighfarlah kepada Rabb kalian, innahu kana ghaffara, sesungguhnya dia itu penerima istighfarnya kalian, maha pengampun.
pasti yursilis sama alaikum midrara. Dengan sebab istighfar itu, kata Nabi Nuh alaihissalam, Allah turunkan hujan dari langit, dan Allah akan kembangkan, Allah bantu kalian dengan harta dan anak-anak, dan menjadikan bagi kalian surga, dan menjadikan untuk kalian sungai-sungai. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengisahkan tentang Nabi Nuh alaihissalam yang menyampaikan kepada kaumnya bahwa mereka bila istighfar kepada Allah, bila bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan berikan keutamaan. Yang pertama, innahu kana ghaffara, akan menerima permohonan ampunan tersebut. Yang kedua, yursilis sama alaikum midrara, memberikan hujan yang cukup pada kita semuanya. Kemudian yumditkum bi amwali wa banin, kemudian memberikan harta dan anak-anak. Sehingga banyak ulama mengatakan, bila kalian dalam keadaan tidak punya uang, perbanyaklah istighfar. Bila kalian tidak punya anak-anak, perbanyaklah istighfar. Sebab dia adalah sebab ya, Allah mudahkan rezeki dan anak. Namun jangan tergesa-gesa. Mengatakan saya sudah istighfar berkali-kali Ustaz, ribuan kali istighfar, kok masih miskin juga? Sabar. Karena doa itu akan mardud, tidak diterima kalau isti'jal. Mengatakan da'autu walam yustajib. Terus istighfar terus. InsyaAllah Allah bukakan pintu rezeki pada kita semua tanpa kita menduga-duganya. Hari ini mungkin, lusa mungkin, atau mungkin akan datang. Dan cukup banyak saksi yang pernah mendapatkan hal tersebut. Yang kelima yang banyak juga dilupakan oleh kita adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Nabi contohkan dan ajarkan kepada kita semua, jika selesai salat subuh mengucapkan Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Juga Nabi mengatakan Allahumma inni a'udzubika minal faqri wal qillati wa dhullati. Dengan doa ikhwan fillah, jangan lupa. Padahal bila kita mau jujur dan melihat bagaimana Islam membina kita dalam keseharian, didapatkan bahwa kita sejak bangun tidur sampai tidur lagi penuh dengan doa. Antum bangun tidur doa, masuk WC berdoa, keluar WC berdoa, wudu berdoa, keluar rumah berdoa, salat subuh berjamaah juga berdoa, habis subuh berdoa lagi, ya. Keluar masjid berdoa lagi, masuk rumah berdoa lagi, mau kerja doa lagi, naik motor berdoa lagi, ya. Sampai kita tidur. Tapi lihat kaum muslimin, kita semua hitung, ya. Kita hitung berapa kali berdoa dalam satu hari. Antum hitung kita ini berdoanya berapa kali dalam satu hari. Didapatkan angkanya cuman hitungan jari kita ini. Padahal Islam membina kita untuk berdoa sejak bangun sampai tidur. Kemudian ya khanfilah, waktu terus mengalir, ya. Di sana ada juga sebab menjaga harta dan mengembangkan hal tersebut. Kita sudah punya harta yang kita jaga, yang kita kembangkan.
Maka di antara sebab-sebab yang bisa membuat kita menjaga harta atau mengembangkannya, disampaikan oleh para ulama, di antaranya adalah zikrullah. Dengan zikrullah, kata Allah Subhanahu wa taala mengisahkan tentang ashabul kahfi, surat Kahfi ya. Surat Al-Kahfi tentang dua orang yang punya kebun. Walaula id dakhalta jannataka qulta ma sya'allahu la quwwata illa billah. Yang mengucapkan masya Allah la quwwata illa billah, yang kebunnya terjaga dan utuh. Yang tidak mengucapkannya, kebunnya hancur. Sehingga kata Rasulullah SAW, idza ra'a ahadukum min akhihi aw min nafsihi aw min malihi ma yu'jibuh falyubarikhu. Jika seorang kalian melihat dari saudaranya atau dirinya atau hartanya yang membuat dia kagum, falyubarikhu, maka doalah barokah. Allah yubarik fika, ya. Atau Allah yubarik fiki, dan lain sebagainya. Bila suami melihat istrinya cantik, jangan lupa mengucapkan barakallahu fiki. Sebab fa innal aina haqqun, karena ain itu adalah hak. Penyakit ain adalah penyakit yang disebabkan karena mata orang yang hasad. Melihat anak kita lucu, ya, menggembirakan kita, ucapkan doa masya Allah la quwwata illa billah, atau mengucapkan apa? Barakallahu fiik. Jangan sampai lupa. Ini dalam rangka menjaga harta yang kita miliki. Yang kedua adalah infak fi sabilillah. Berinfak fisabilillah. Ini juga bisa menjaga harta kita dan mengembangkan harta kita, sebagaimana difirmankan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Baqarah ayat 261, mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali jannatin kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un alim. Perumpamaan orang yang berinfak, yang menginfakkan hartanya fi sabilillah, sebagaimana satu biji ambatat sab'a sanabil, yang menumbuhkan 7 sumbul. Fi kulli sumbulatin mi'atu habbah, dan setiap sumbul ada 100 biji lagi. Sumbul itu adalah kalau dalam padi yang setiap ada batangnya, ada biji padinya itu, gabahnya itu, nah itu namanya apa? Sumbul. Berarti kalau setiap satu biji itu punya 7 sumbul, setiap sumbul punya 100, maka satu biji sama dengan 700 biji berkembang, ya. 700 kali lipat. Dan Allah melipat gandakan kepada siapa yang Ia suka. Artinya Allah akan melipatkan mungkin lebih daripada 700 kali lipat ini. Wallahu wasi'un alim. Benar, karena Allah itu maha luas lagi maha mengetahui. Kemudian yang ketiga adalah zakat was sadaqah. Zakat dan sedekah itu menjaga harta, mensucikannya dan mengembangkannya nantinya. Sebagaimana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tukhraju zakatu min malika
fa innahu tuhratan tuthiruka wa tasilu aqribaaka wa ta'rifu haqqas sa'ili wal jari wal masakin. Zakat dikeluarkan dari harta kamu, maka ia akan mensucikan kamu dan bisa menyambung kerabat kamu, dan kamu mengetahui hak yang minta, tetangga dan orang yang miskin. Sehingga kata Allah Subhanahu wa taala, khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambillah dari harta mereka itu sedikit untuk sedekah zakat yang mensucikan mereka, wa tuzakkihim biha, dan bisa mensucikan harta dengan itu semuanya. Oleh karena itu, khanfilah zakat dan sedekah bukan hal yang ringan, dan juga bukan hal yang membuat kita rugi, namun menguntungkan kita. Oleh karena itu, upaya teman-teman di sini saya lihat cukup bagus untuk membuat lembaga LM ZIS, ya, lembaga manajemen zakat, infak dan sedekah. Kurang wakafnya mana? Dalam rangka untuk bisa memberikan pada antum jalan kebaikan, agar antum ada yang memotivasi, agar ada antum yang nagihi, ketika lupa diingatkan, ketika muncul sifat pelitnya dinasihati. Maka gunakanlah hal itu dengan baik. Mudah-mudahan zakat sedekah antum itu bisa ditempatkan pada posisinya, sehingga bisa menghasilkan pahala yang maksimal, yang optimal dalam hal ini. Yang keempat, di antara yang mau juga menjaga hati kita adalah fi'lul hasanat, mengerjakan kebaikan-kebaikan. Sebagaimana disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Inna Allah azza wa jalla yadlimul mu'mina hasanatan yuthabu 'alaiha rizq fid dunya wa yujzi biha fil akhirah. Sungguhnya Allah itu tidak menzalimi mukmin dengan satu kebaikan yang dibalas pahalanya, rizki di dunia, dan akan dibalas juga di akhirat nanti. Sehingga kata Allah Subhanahu wa ta'ala, jaa bil hasanati falahu khairum minha. Siapa yang membuat kebaikan, Allah berikan kepada dia kebaikan seperti itu juga. Banyak sekali, ya. Juga di antara yang bisa menjaga harta dan mengembangkannya adalah silaturahim, menyambung kekerabatan. Dalam pengertian silaturahmi bukan dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Arab, yaitu menyambung rahim, artinya menyambung kerabat ahlul bait kita. Yang kata Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala adalah dari buyut kita, buyut ke bawah. Nabi itu punya kerabat Bani Hashim. Bani Hashim, semua Bani Hashim adalah kerabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Meliputi Abdullah bapaknya, Abdul Muttalib kakeknya, dan Hashim buyutnya. Sehingga kata beliau, yang dinamakan silaturahmi adalah menyambung kerabatan dari mulai buyut, anaknya, sampai cucunya dan cicitnya ke bawah. Dan di Jawa ada juga hal ini, mirip dengan ini, kumpul trah namanya. Kumpul trah itu lebih pas saya katakan mirip dengan ajaran Islam, cuma tinggal acaranya yang harus dirubah, tidak melanggar syariat. Nabi katakan dalam hal ini, dalam ahabba ayyubsata lahu fi rizqihi wa yunsa lahu fi atharihi fal yasir rahimah.
siapa yang ingin diluaskan rezekinya dan dipanjangkan usianya, maka sambunglah kekerabatan. Ingat, kerabat bukan kawan. Kata Ustaz, saya mau silaturahmi Ustaz sama Ustaz, padahal enggak ada nasabnya, beda suku, ya? Beda pulau juga misalnya. Ini namanya bukan silaturahmi tapi ziarah. Ada pahalanya juga ziarah itu, ya. Kalau fillahi, kalau karena Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan ziarah mau ngutang atau yang lainnya. Yang keenam adalah al-mujahadah bil mali wan nafsi, berjihad dengan harta dan jiwa. Yang ketujuh, mutaba'ah bainal haji wal umrah. Haji selesai, tambah umrah lagi, tambah umrah lagi, ya. Itu juga menghapus kefakiran. Kemudian yang kedelapan, beramal bil halal, beramal dengan halal, dengan harta yang halal. Kemudian at-tabkir fi talab rizki, bersegera dalam mencari rezeki. Artinya berpagi-pagi dalam mengambil ini. Mau kerja pagi-pagi keluar untuk bekerja. Ini bisa bagi yang berdagang. Kalau karyawan nggak bisa karyawan. Karyawan kalau kena shift malam, ya, malam kerjanya, ya, siang kerjanya, dan nggak mau pagi terus. Yang ke-10 adalah syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. La in syakartum la azidannakum. Jika kamu bersyukur, maka Allah akan menambah nikmat tersebut. Dan yang ke-11 adalah tidak menyanyiakan harta tersebut. Tidak menyanyiakan harta tersebut. Artinya tidak sampai lalai dengan harta tersebut, dan tidak juga menggunakan harta dengan semena-mena. Mungkin inilah ya khanfilah dengan ringkas dari ringkas sekali, mudah-mudahan memberikan wacana, memberikan wawasan bahwa Islam itu sudah memiliki teori ataupun fikih pada harta sejak ia mendapatkannya, menjaganya, mengembangkannya. Yang mudah-mudahan ini kita semua bisa semakin cinta kepada Islam, semakin teguh kepada sunnah Rasulullah SAW dalam keadaan di zaman yang penuh dengan keterasingan ini. Wassallallahu Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Kita buka tanya jawab insyaallah langsung. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah ala alihi wa sahbihi wa ala amma ba'du. Kita efektifkan waktu kita, ya, karena ternyata waktu itu berjalan terus, tidak mau berhenti. Ada pertanyaan pertama adalah, Ustaz, Anda tidak punya banyak harta, Anda susah beramal karena sibuk mencari harta. Mohon nasihat. Nasihatnya adalah, yang pertama, menjalankan sebab-sebab mendapat harta dan sebab-sebab menjaga dan mengembangkan harta tersebut. Yang kedua, dalam mencari harta, niatnya adalah untuk menunaikan kewajiban